Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita ada open class. Jadi observasi kelas dari beliau Pak Amin Al-Habib. Bisa dipanggil Pak Amin, Pak Habib. Pak Habib, ya. Meskipun Pak Habib tetap keturunan Nabi Adam ya. Habib, ya. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan disiapkan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima uliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul umuru kulluha ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fas'am qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Sambil saya persiapan untuk mempersiapkan untuk pelajaran hari ini, silakan dinyalakan dulu komputernya. Ya. Saya cek dulu kehadirannya. Benar. Ainun, Aisyah, Amanda, Aninda, Arisa, Ayudia, Azmi, Desvita, Elvarina, Emis, Fajar, Vicky, Kaisa, Lizakhori, Lutfi, Maslahatul Ummah, Melina, Melody, Mila, Nabila, Nada, Nadia, Nafa, Naila, Najwa, Naswa, Nasya, Natasha, Naila, Nur Fauzia, Riani, Risha, Rusyidiana, Sabiluna, Salma, Sukma Ayu, Suwasti, Syifatul, Syakifah, Zahrina, Jarka. Sakit, oh Jarka tok sakit ya. Ini tadi belum diabsen sama wali kelas ya? Oke. Tak izin dulu. Baik, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita review dulu. Ya. Pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional. Masih ada yang ingat kan? Masih ada yang ingat nggak? Berpikir komputasional. Ada 4 landasan berpikir komputasional. Masih ada yang ingat? Coba tunjuk tangan. Masih ada yang ingat? Enggak, ayo. Tidak sama sekali yang ingat. Yang kemarin kita buat Pitaminda ada 4. 1 apa? Coba dibuka sana. Lupa. Gak ada yang ingat. 1 dekomposisi. Terus pengenalan pola. Yang ketiga
Abstraksi. Yang keempat, algoritma atau logika dan algoritma. Wah, sudah mulai lupa. Nah, kemarin kita sudah mengenal ya yang namanya berpikir komputasional. Berarti itu nanti konsepnya berpikir secara komputasional. Nah, itu kan untuk manusia. Nah, konsepnya itu kan ada yang namanya logika algoritma. Lah, kita sekarang belajar komputernya itu. Ya, kalau kemarin kita belajar berpikirnya komputasional, bagaimana komputer itu berpikir, bagaimana diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mengenal dulu pola pikirnya komputer. Bagaimana komputer itu bisa belajar bahasa manusia. Seharusnya kan komputer tidak bisa belajar bahasa manusia. Nah, sebelum mengarah ke sana, coba tak tanya dulu. Ada yang pernah dengar kata anomali? Ya, kan yang booming kan anomali toh. Brain root anomali. Kalian tahu nggak asal mulanya anomali itu sebenarnya? Nggak tahu. Kita tak carikan gambar dulu anomali ya. Ada ya, tak carikan anomali dulu. Nanti tak kasih lihat apa namanya? Tak kasih lihat sebentar. Yang paling kalian sukai apa anomalinya itu? Lalalalilu ya, terlalalilu mana? Anomali. Nah, ini kan. Ini apa nih? Tung-tung sahur. Terus mana siti-siti saya tidak tahu. Oh, yang monyet itu siti-siti velocity, saya tidak tahu nama-namanya ya. Oh, itu. Ini kan, nah, ini namanya kan anomali ya. Nah, kalian kalau ini pasti paham lah. Sebenarnya itu siapa yang membuat pertama kali, terus apa ini kan kalian tidak tahu. Nah, sebenarnya dia itu dibuat oleh namanya AI, bahasa kerennya AI, Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, cuman kalian kan tidak tahu kenapa kok komputer itu bisa mengerti bahasa kalian, kemudian dia bisa membuat gambaran seperti itu. Pernah tidak kalian berpikir sama segitu? Tidak pernah kan? Nah, hari ini kita belajar dari paling dasar dulu konsepnya. Paling dasar dulu. Komputer itu kenapa kok bisa mengerti apa yang manusia sampaikan lewat tulisan atau lewat kata-kata. Oh iya, selain ini, karena kalian pakai HP kalian, terus oke Google carikan peta. Pernah enggak? Pernah. Nah, itu contoh sebenarnya, contoh kecil sebenarnya AI atau KA. Jadi dia, kenapa kok suaramu bisa menjadi sebuah tulisan? Sampai enggak pikirankan ke sana, kok bisa suara saya masuk ke dalam HP saya, terus muncul tulisannya, carikan saya restoran terenak sebelah di dekat sini misalnya. Terus setelah ada tulisannya, terus mencari sendiri. Nah, pernah nggak kalian berpikir sama segitu? Nah, itu contoh kecil kalian KA dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sering pakai, tapi tidak sadar. Di YouTube juga, carikan musik trending hari ini. Pernah atau kalian pakai itu? YouTube itu kan untuk voice ya namanya, voice apa? Voice assistant namanya. Nah, itu sebenarnya KA, kecerdasan artifisial. Nah, biasanya orang-orang membuat memanfaatkan KA ya, memanfaatkan KA itu untuk kepentingan bisa satu hobi atau bersenang-senang saja. Bisa untuk belajar. Kalau pengajar seperti saya, bisa untuk mencari bahan referensi tambahan materi atau mencari ide-ide baru. Lah kalian kalau siswa itu bisa mencari materi tambahan, materi yang belum kalian ketahui, terus waktunya belum sampai ketemu gurunya untuk ditanyakan. Lah itu bisa untuk belajar di KA. Ya. Apapun model lainnya banyak, mulai dari Grok, ChatGPT, Claude, Gamma, banyak macamnya. Dan itu nggak cuma satu jenis, dia ada yang bisa mencarikan materi pelajaran sampai membuatkan tugas sampai selesai. Bisa, wah favorit kalian ini. Membuatkan gambar bisa, mengeditkan video. Punyanya Gemini Google Veo 3 kalau tidak salah, itu bisa membuat video. Kalau kalian pernah lihat video-video sekarang di YouTube, video AI banyak sekali itu, video nggak jelas itu hasil AI itu rata-rata dari kalau dari video Veo 3 punyanya Gemini. Itu tinggal prompt aja, ketik buatkan saya video guru terbang, terus menggunakan kata-kata. Itu semua sudah
zamannya canggih sampai sekarang. Selain video juga bisa menukar wajah. Misalnya badanmu cari badan model, terus diganti wajahmu. Wah, itu akan sangat mirip dengan kamu. Orang mungkin kalau orang awam yang tidak tahu teknologi mungkin taunya kamu. Jadi tinggi, langsing, putih, wah, mas model Hollywood. Nah, seperti itu bisa namanya face swap. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan satu-satu. Ini kita ini dulu ya. Paling awal tuh anomali. Nah, sebelum ke sini, tak kenalin dulu bagaimana cara komputer itu mengerti apa yang kalian masukkan perintahnya ke dalam sana. Coba silakan dibuka Chrome atau Firefox atau peramban apapun browser, dibuka Google Chrome. Kalau benda-benda sekeliling kan kalian harusnya bisa ya, bisa Inggris. Masa udah bisa? Bisa kalian lihat bagaimana nanti saya akan bermain game. Terus coba kalian praktekkan sendiri. Lihat, kita klik di sini namanya Let's Draw. Kuning ini saya klik ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Aduh, tadi apanya? Hot tub ini, gambar hot tub. Tahu nggak hot tub? Hot tub itu kamar mandi itu loh. Bak mandi. Nah, berarti saya harus gambar bak mandi. Ini ada waktunya nih 10 detik. Bak mandi seperti ini. Nah, ini salah, hoki pok. Nah, ini gambar truk. Nah, saya gambar truk, coba truk. Nah, dia kan jawab sendiri toh. IC apa? IC apa gitu kan. It's truck. Nah, dia tahu truk, bener kan? Nah, t-shirt berarti apa? Kaos, kita buat kaos coba. Oh, I know. It's t-shirt. Dia belum selesai tapi sudah tahu kalau saya mau gambar t-shirt. Kita selesaikan ini, karena ini ada 6 toh. Kita selesaikan coba sampai 6. Rhinoceros, apa rhinoceros? Badak. Wah, kalian kalau tidak bisa Inggris bahaya ini. I see mountain. More star. More pliers. More shark. Oh, rhinoceros ini badak. Badak. Buk apa buk? Wah, gampang buku. Wah, kalian. I see line. Iya. Kenapa kok bisa seperti ini? Nanti kalian coba, kita tak jelaskan dulu. Kenapa kok dia bisa tahu seperti ini? Dia itu punya namanya dataset. Ada berapa nih? 50 juta gambar yang dibuat oleh semua orang yang di seluruh dunia dan dia belajar. Ketika saya menggambar truk ini ya, berarti datanya akan disimpan oleh dia. Dan saya membenarkan truk ini kan, jadi dia akan disimpan. Jadi semakin sering orang main quick draw, dia datasetnya akan terus bertambah. Gambaran pun akan terus bertambah. Coba kita cek datasetnya. Nah, ini adalah semua data yang ada digambar oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia itu tersimpan di sini. Buahnya ada 50 juta gambar. Nah, coba tak kasih waktu berapa? 5 menit? Atau sampai selesai 6 gambar itu dicoba. Ayo, kalian bisa enggak? Tapi bahasa Inggrisnya kalian harus dikuasai dulu. Kalau enggak, cuma 10 detik ya, enggak bisa searching di translate. Dicoba. Jirafe berarti jerapah. Smile. Wah, ini ya susah karena harus mentranslate kalian. Mug, cangkir, cooler pendingin. Street light. Ya mukanya aja toh gini, telinga, bunder telinga gitu. Kamu jangan gitu harusnya, ini plus ini pencet dulu. Nah, kamu rakun nyari di sini terus pindah sini gitu biar enggak bingung. Jangan gitu, ini pencet ini kayak saya ini. Nah, terus pencet ini kalau pindah-pindah, paham? Ya. Sudah 1 putaran selesai. Ya. Gimana? Asik ya? Gambar. Oke. Nanti kita main game lagi. Kita lanjut ke materi coba sekarang. Nah, hari ini kita punya 3 tujuan. Ya. Yang pertama, peserta didik memahami konsep kecerdasan artifisial generatif. Nah, tadi yang kecerdasan artifisial generatif itu nanti konsepnya yang tadi kita nanti akan belajar membuat gambar, mau membuat anomali boleh,
mau gambar selain anomali boleh, tapi menggunakan bantuan KA nanti. Nah, kemudian menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti jadi satu. Yang ketiga, menerapkan etika dan resiko penggunaan KA. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal etika dan resiko penggunaan KA, nanti akan terjadi banyak yang namanya penyalahgunaan. Contoh, edit video. Misalnya ada video, kalau yang sering terjadi itu misalnya pembulian. Terus tersangkanya itu diganti teman kamu misalnya. Ada teman kamu yang saling berselisih, yang satu membuat video diedit pakai AI, terus wajahnya diganti, dia download video pembulian dimanapun misalnya terserah, dapat terus diedit dengan wajah temanmu yang dibully itu sama temanmu yang membuli. Nah, itu akan jadi satu fitnah. Nah, jadi kita sekarang harus belajar yang namanya etika dan resiko penggunaan KA. Nah, coba sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, coba kalian cari referensi di internet. Saya kasih waktu berapa nih? 10 menit nyampe enggak ya kira-kira? Kira-kira 10 nyampe enggak? Nyampe ya? 5 sampai 10 menit coba kalian cari etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba di searching ya. Etika dan resiko penggunaan KA generatif ini. Ini katakan seperti ini. Coba. Etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba kemudian dirangkum di buku catatan masing-masing. Nah, nanti kita akan praktekkan langsung. Kalian cari dulu kira-kira referensinya seperti apa, terus nanti kita praktekkan langsung ya. Ini yang saya kasih tanda kuning ini. Etika dan resiko penggunaan KA generatif. Coba 5 sampai 10 menit dicari referensi dulu. Ada yang bersedia mengutarakan pendapatnya? Coba. Ayo. Nggak ada. Coba Yarin. Coba dibacakan jawabanmu. Etika yang pertama apa? Tidak menyalahgunakan dan hoax. Nah, ini lebih benar ini. Lebih ke kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, bias data diskriminasi algoritma. Kalau ini iya, bias data itu kamu punya itu enggak? Menurut Zarin yang kedua itu adalah bias data dalam algoritma. Bias data berarti lebih condong ke siapa? Jadi ketika yang memakai KA adalah kamu, maka bias datanya adalah kamu sebagai yang memberikan perintah. Kalau kamu referensinya lebih suka sholawatan, dia juga akan mencarikan sesuatu yang berhubungan dengan sholawatan misalnya. Kalau kamu sering lebih suka ke warna biru, ketika kamu akan nanti mengenerate foto dari AI, dia akan lebih condong mencari warna-warna biru. Itu namanya bias data. Jadi sesuai dengan apa yang sering kamu cari, apa yang sering kamu perintahkan itu dia akan membaca, namanya bias data. Yang ketiga apa, Yarin? Pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran dan privasi keamanan data. Kenapa? Karena tadi foto kalian itu bisa dipakai orang lain untuk dimanfaatkan yang tidak semestinya. Nah, itu etika dan risiko beberapa. Jadi kira-kira ada yang sedikit paham? Ada ya? Etika dan risikonya sedikit paham ya? Dah. Sekarang coba kita praktekkan. Nanti kita praktekkan ada 2.
pakai kuis, game lagi, dan saya contohkan dulu. Saya contohkan. Coba grok.com. Ya, pindah ke grok.com. Sambil menunggunya ChatGPT buat 2 gambar 2 santri. Grok itu tulisannya gini loh. Bentar. Kalian sekarang pengen mau membuat gambar apa di Grok ini? Cuman kalau Grok ini kan agak sedikit berbeda ya, karena kalian tidak login. Biasanya kalau login lebih akurat, kalau tidak login itu tidak akurat. Pengen buat gambar apa? Coba silakan diketik terus pengen buat gambar apa? Bisa ya? Nah, dia itu AI itu atau KA, dia mengambil seluruh gambar yang ada di internet yang pernah diupload sama orang, terus biasanya diambil datanya, terus dia mencocok-cocokkan, terus digambar ulang itu bisa juga. Jadi sebenarnya itu ada data diambil. Kalau belum ada datanya, dia tidak bisa mengambil. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kalian menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat gambar atau bisa mencari jawaban. Misalnya kalian ada soal matematika, dia juga bisa mencari jawabannya. Nah, bagaimana kalian memanfaatkan KA ini, dia bisa menjadi sesuatu yang positif, juga bisa menjadi sesuatu yang negatif kalau kalian tidak bijak menggunakannya. Kita main game lagi ya. Main game. Silakan kamu masuk namanya kahoot.it. Sudah pernah toh? Sudah ya, kahoot.it ya. Kita main game ini. Kahoot.it. Coba. .it. Kalau sudah masuk, tuliskan namamu. Oh, belum ada, harus gamenya dulu. Ini sebelum yang ini. Dah, oke, ready ya. Pertanyaan pertama, nanti ada 9 pertanyaan. Yang 4 pertanyaan itu adalah pertanyaan pilihan ganda yang sedikit mengenai etika dan resiko KA. Yang 5 gambar, nanti 5 soal itu gambar. Kalian akan menentukan itu kan true atau false. Jadi yang pertama nge-lag, ditunggu. Ini yang penting ini dulu. Salah satu contoh penggunaan KA yang tidak etis. Tapi yang benar ini, meniru tanda tangan orang lain itu sangat tidak etis. Next. Salah satu etika dalam menggunakan KA generatif adalah lanjut. Sekarang kayaknya sudah mulai gambar. Dilihat gambarnya, apakah dia gambar hasil buatan AI atau asli foto? Kita cek. Ya, karena gambar deteksi agak lama. Kalau tadi kan soal 1 menit. Kira-kira asli atau palsu? Cantik sekali ya ini ya. Asli atau kurang 2 orang yang belum jawab, dipikir dulu, masih ada 1,5 menit. Masa mirip Bu Sairah? Iya, mirip. Ini harusnya palsu. Kira-kira itu tadi fotonya siapa? Bu Sairah ya. Ini memang tadi fotonya Bu Sairah. Oke, ini Bu Sairah terus. Ya Pak Wakid ya, memang hasil Pak Wakid ya. Oke. Ini hasilnya yang ini Pak Wakid. Ganteng mana antara sebelumnya atau sudah? Ganteng yang ini ya. Oke. Baik. Itu Pak Wakid saya ambilnya dari mana? Ini sebenarnya ini agak mirip sebenarnya ya. Makanya tak ambil agak mirip ya seperti ini. Terus yang satu lagi tadi mana ya? Oh sudah, cuma 2 tok. Udah itu aja. Jadi nanti misal sini kita mau upload wajah siapa? Ini ada, kalian masih kenal enggak ya? Oh Buzian, oke Buzian. Kita pakai siapa ini Buzian yang pakai jilbab tapi ya. Nanti wajahnya akan keren atau akan konyol? Karena kalau nanti posisi wajahnya enggak pas itu akan konyol. Kayak tadi punya Bu Sairah tuh konyol jadinya wajah gini mereng gini. Kita cek hasilnya bagaimana. Wih, cantik ya.
Wah, coba tak cek coba. Wah, hasilnya Bu Jen mana nih? Silakan, tadi pelajarannya, materinya hanya untuk senang-senang saja, jangan sampai disalahgunakan. Ini kan kalian mau liburan di Susana, tiba-tiba pulang, fotomu atau foto temanmu diedit, wah, dikirim-kirim. Jangan ya. Hanya kalau misalnya satu circle, satu WA group tidak apa-apa. Misalnya 1, 2, 3, satu circle edit-editan tidak apa-apa. Tapi ini untuk menyerang, jangan. Kita tadi sudah belajar etika dan resiko. Jangan menyebarkan hoax, apalagi ngedit fotonya temannya. Tidak apa-apa deh hasilnya jadi cantik ya, nih hasilnya jadi kayak tadi Pak Paket itu kan jadi konyol ya, jangan ya. Oke. Nah sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan refleksi. Kalian ketik di alamat addressnya itu adalah mana ini? Nah, ada lembar kosong enggak? Sudah ya, ini tak tutup ya. Tak cek coba. Baru 16 ya. Pas ini 5 menit lagi istirahat. Yuk. Yang sudah ngisi Fajar, Amanda, Ayudia, Elmara, Jin beribadah. Pakai nama asli dong, masa Elmara Jin beribadah. Aninda, Ainun, Sabiluna, Emis Yasinta. Terus Diana, Melody, Melina, siapa lagi tadi ya? Natasha, Yarina, Syifatul, Kaisa, Maslatul, Sakifa, Nada, Mila, Azmi, Sukma Ayu, Naila, Desvita, Najwa, Nur, Fauzia, Arisa, Nasya, Naswa. Kurang satu. Kurang satu siapa kurang satu? Dah, oke, dah. Dah, siap. Terima kasih. Pas ya. Pas. Ting tung. Wah, tepat waktu kita ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya kalian dalam materi hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari ada manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena ini sangat penting. Kalian sudah masuk ke era modern yang semua sudah serba teknologi dan AI. Kalian di pondok harus tahu apa yang ada di luar itu teknologinya seperti apa. Jangan sampai kalian mudah dibohongi, apalagi menjadi pelaku ya dengan tidak punya etika dan tadi yang sudah kita pelajari itu ya. Karena KA itu bisa jadi sangat bermanfaat, bisa jadi sangat menyesatkan kalau kalian tidak dimanfaatkan baik. Terima kasih karena sudah mengisi sampai dengan refleksi. Nanti saya kontrol lagi refleksinya. Kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Seperti biasa, kalian tetap harus semangat, tetap harus bahagia bagaimanapun caranya sampai lulus di sini ya. Amin. Coba ketua kelas tadi siapa? Berdoa pulangnya wal asri saja enggak apa-apa. Biar cepat. Ya, dah. Saya sebelum saya tutup coba kita berdoa pulang. Ketua kelas dipimpin berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ya, terima kasih atas partisipasi, perhatiannya dan seluruh
kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap selalu bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofi. Ya, terima kasih Kamil. Silakan untuk beristirahat.